Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa supaya yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ini ya Al-Fatihah. Baik, pelajaran pada kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis lembar kerja pembuatan prototipe ya. Kalau kemarin tentang tahapan atau alur bagaimana membuat prototipe, sekarang untuk menganalisis lembar kerja pada prototipe ya. Oke, sebelum dimulai Bapak share screen dulu. Ini kelihatan ya. Oke, Pak besar. Oke, kita akan membahas tentang analisis lembar kerja pembuatan prototipe, di mana kita akan membahas kita sebelum membuat lembar kerja dalam pembuatan prototipe akan membuat yang namanya oret-oretan kecil, ya, oret-oretan kecil yang mana untuk di PKK di jurusan multimedia untuk lembar kerja pembuatan prototipe ini kita kenal dengan yang namanya desain brief ya. Wabil khusus untuk ini pembuatan logo, kemudian pembuatan desain-desain yang berkaitan dengan multimedia itu harus ada desain briefnya. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang spesifik terhadap desain brief ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang brand logo ataupun membranding sebuah logo. Kenapa logo sangat penting? Gitu ya. Kemarin kalian kan sudah membuat yang namanya mockup. Nah, mockup itu sebenarnya desain akhir yang harus dilakukan oleh kalian. Kemudian logo juga sebagai identitas dari produknya atau dari usaha atau dari bidang kerjaannya kalian. Seperti itu. Oke. Ya, di sini kita membahas tentang konsep dasarnya dulu. Apa sih logo itu? Ada yang bilang logo itu adalah sebuah lambang atau sebuah simbol. Apakah sama, Pak? Nanti kita bahas ya. Oke, secara umum, logo itu bisa disebut dengan tanda gambar atau picture mark, yaitu suatu identitas yang menggambarkan citra atau karakter dari suatu usaha, lembaga, atau dari organisasi. Iya, pasti namanya usaha, ada lembaga, apalagi lembaga, kayak sekolah, lembaga dinas misalkan, kemudian organisasi, pasti ada yang namanya logo.
Kata poin pentingnya di sini adalah sebagai identitas yang menggambarkan citra atau karakter. Citra dan karakter maksudnya apa? Yang menggambarkan sebuah usaha atau sebuah organisasi tersebut. Jadi organisasi tersebut bergerak di bidang apa? Ditandai dengan yang namanya logonya, identitasnya. Tuh. Jadi logo ber bisa berupa tanda sebuah gambar ataupun yang kedua ini, yaitu tanda kata, word map, yaitu yang tampil dalam bentuk tulisan. Perbedaannya kalau yang tanda gambar itu logonya itu dengan sebuah gambar. Maksudnya nanti ada contohnya di sini. Kalau yang tanda kata itu dari logonya itu tersusun beberapa kata. Itu ya. Jadi ada dua yang umum dipakai. Secara visualisasi, secara bentuknya, logo itu adalah suatu gambar. Nah, gambarnya itu yang berupa lambang, simbol, ataupun maskot. Itu bisa dikatakan logo. Perbedaannya sangat tipis di sini. Jadi kalau logo, lambang ya, lambang atau simbol itu biasanya gambar yang mempunyai makna. Ya, yang mempunyai makna, contohnya lambang tunas kelapa kan ada maknanya itu. Nah, kalau logo itu sama sebenarnya, tapi poin perbedaannya itu ada di kalau logo itu apa namanya, yang singkat, padat atau mudah diingat. Perbedaannya di sana. Maksudnya itu apa? Jadi hanya dengan mengetahui sebuah logo, jadi orang lain itu sudah tahu, oh ini adalah produknya barang A. Ya, oh ini adalah organisasi A. Ya gitu. Jadi kalau lambang itu lebih kepada ada makna yang ingin disampaikan. Nah, kalau logo lebih bentuknya itu lebih lebih padat, lebih singkat, yang artinya nanti mewujudkan suatu yang mudah mudah diingat. Kalau maskot beda lagi. Kalau maskot itu berkaitan dengan event. Jadi event, mau event apa, misalkan event event A diletakkan di Surabaya misalkan. Lah, supaya di Surabaya itu mudah diingat, di sana kan ada ikon dari sebuah kota, Surabaya. Dan jadi yang bisa diangkat menjadi sebuah maskot adalah ikon dari kota tersebut. Nah, dan ikon itu bisa juga disebut dengan sebuah logo. Maskotnya itu bisa disebut dengan sebuah logo di sana. Jadi poin-poin perbedaannya sangat tipis ya. Jadi kalau logo itu berkaitan dengan bentuknya yang singkat dan mudah diingat, kalau lambang itu lebih kepada makna yang ingin disampaikan dari suatu logo. Kemudian kalau maskot itu berkaitan dengan event, suatu kegiatan ya, event ataupun kegiatan yang berhubungan, biasanya maskotnya itu diambil dari tempat penyelenggaraan tersebut ya, paham ya. Misalkan di mana, di Lampung. Nah, ciri khasnya Lampung itu kan ada bangunan yang lagi gerigi itu. Nah, jadi itu bisa dimasukkan di logonya, itu namanya maskot. Nanti ada contohnya ya. Kemudian selanjutnya ini secara umum saja. Logo adalah suatu huruf. Nah, kenapa dikatakan huruf? Karena logo itu bisa disebut dari atau bisa dibikin dari beberapa rangkaian kata. Map tadi ya, suatu huruf atau lambang ataupun gambar yang mengandung makna. Maknanya apa? Maknanya itu ini untuk penyampaian visi dari sebuah eh, organisasi, dari sebuah instansi perusahaan, atau dari sebuah lembaga itu sendiri ya. Tergantung logo itu siapa yang membuat atau dibuat untuk di bidang
apakah untuk organisasi, lembaga, atau instansi. Ada di sini, ini titik pentingnya. Jadi suatu huruf, lambang, atau gambar yang mengandung makna. Nah, pasti logo itu ada maknanya. Makanya dalam membuat logo itu nggak berseromban. Maknanya itu bisa dari warna, gambar, ataupun tulisan. Contoh warna. Kalau warnanya merah, menggambarkan apa? Itu. Tulisan, menggunakan tulisannya resmi apa tidak. Sans serif apa yang lain, gitu. Itu kan. Itu ada maknanya sendiri. Kemudian dari gambar yang diambil, misalkan gambar binatang, karena ikon dari kota tersebut adalah gambar binatang itu. Nah, itu makna. Untuk apa semuanya? Untuk penyampaian visi melalui tampilan simbol sederhana dan unik. Nah, ini logo itu harus bersifat sederhana dan unik, serta sebagai simbol pengenal identitas ataupun wajah. Nah, makanya logo itu disebut sebagai wajah. Kenapa? Karena hanya melihat logonya saja itu sudah tahu, oh ini produknya A, B, C, kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Yang atas, nah ini Adidas. Siapa yang nggak tahu Adidas? Ya. Kemudian KFC, makanan. Nah, ini adalah bisa logo yang bersumber dari penggunaan pada pertama tanda gambar tadi. Tapi ini yang penting di sini kita belajar dari Adidas sama KFC itu adalah tidak menggunakan lambang ataupun logo yang berbasis suatu produk. Contohnya seperti apa? Misalkan Adidas kan banyak kan. Adidas ada yang produknya sepatu, ada yang jaket. Nah, jadi lambangnya itu atau logonya itu nggak digambar sebuah sepatu. Kenapa? Karena produk Adidas nggak selamanya sepatu. Walaupun pada dulu itu adalah Adidas itu hanya untuk sepatu awalnya. Sehingga dengan perkembangan zaman, banyak produk yang bermunculan seperti bola, kan ada yang merek Adidas. Nah, kalau logonya ganti lagi, nggak akan terkenal brand Adidasnya. Jadi itu ya. Jadi usahakan untuk membuat logo itu jangan atau rekomnya ya, jangan membuat yang logo produk. Nah, takutnya nanti ke belakangnya itu ada penambahan ataupun pergantian. Masa mau ganti lagi dari awal, brandnya sudah terkenal, sudah diketahui orang, nanti diganti lagi. Kayak gitu. Ya, sama halnya dengan KFC. Di KFC kan banyak. Ada ayam goreng. Nah, kan nggak digambar ayam kan sama yang membuat KFC itu kan. Jadi bukan manfaatnya. Outputnya atau tujuannya larinya ke sana. Seiring dengan perkembangannya zaman, menu-menu di KFC itu kan semakin banyak. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah logo itu bisa dengan sebuah kata. Kayak di sini, access by KAI. KAI Akses. Jadi kalau kalian mau perjalanan menggunakan kereta kan pesan tiketnya online ya di KAI Akses itu. Jadi logonya menggunakan sebuah huruf. Nah, kalau sini menggunakan gambar, yang sini ada huruf. Titik penekanannya pada kata hanya di sini. Access by KAI. Contoh lagi kayak kalau kalian ke lab ada Adobe Flash ya, kan ada logo A itu, ya gitu. Itu menggunakan logo yang bersifat tanda huruf atau tanda tulisan. Kemudian yang selanjutnya maskot. Nah, ini yang saya maksud tadi, yang Bapak maksud. Bisa menggunakan gambar binatang. Nah, intinya ini adalah suatu event. Kalau ada yang tahu, ini adalah event
SEA Games 2018. Kebetulan Indonesia menjadi tuan rumah. Bukan logonya yang bulat itu. Nanti kalian searching dah. Ini logonya. Nah, ini logonya. Maskotnya ini. Ya, beda kan? Jadi maskot itu digunakan ada suatu event tertentu yang mana itu diambil dari sebuah identitas dari suatu lokal, suatu tempatnya. Ya gini. Gini. Dulu itu kalau dapat medali emas, dapat bonekanya kakak besar soalnya. Yang kedua, mendapat medali perak itu dapat atung. Yang ketiga dapat bimbin ya. Ini burung cendrawasih khas Papua kayak gitu. Ini rusa, ini pada berjula satu. Ini burung khas yang ada di Indonesia. Karena tuan rumahnya Asian Games 2018 adalah Indonesia. Nah, ini yang sekarang ya. Ini bukan kampanye. Ini hanya contoh saja. Yang atas itu adalah namanya apa ini yang atas? Maskot. Kalau yang ini, Amin. Kalau ini kan gemoy. Yang ketiga, set ya, tas ya. Nah, ini namanya adalah brand. Jadi bedakan mana itu logo, mana itu brand, mana itu maskot. Jadi kalau logo itu hanya spesifik di gambarnya saja. Nah, ya gini, ini logo. Kemudian ini KFC ini logo. Nah, nanti kalau dari logo itu kemudian dihias atau didesain dari logo didesain menjadi sebuah apa? Ditaruh di tas, di kaos misalkan. Nah, itu kan ganti lagi nanti. Itu namanya brand. Jadi menjual logo itu ke salah satu bentuk yang namanya branding, tampilan. Nah, kayak gini. Ya kan bukan logo, branding, tampilannya, unggulannya untuk mengebrandkan ini. Mempopulerkan, kalau nggak tahu branding, mempopulerkan. Kayak gini. Ini maskot. Nah, ini paslon 1. Paslon 2 brandingnya dengan kata gemoy. Ya. Jadi branding itu kalau kita sebutkan brandingnya, orang lain itu sudah enggak. Nah, itu namanya branding. Brandingnya berhasil. Jadi saat kita nge-branding, berarti brandingnya nyampe kepada publik kayak gitu. Yang paslon 3, brandingnya adalah set sama tas kayak gini. Nah, itu branding. Ya, tujuannya itu untuk memperkenalkan kepada publik. Sekarang lanjut. Apa sih fungsi kita mendesain sebuah logo bagi produknya kita? Yang pertama sebagai program marketing, ya, sebagai pemasaran saja, sebagai pemasarannya, serta personal branding. Ya, ini biasanya satu sama lainnya berkaitan. Jadi supaya kita memperkenalkan produknya kita, maka harus kita membuat sebuah bisa karikatur atau sebuah desainan yang mana nantinya bisa menarik atau mempengaruhi sebuah klien atau sebuah apa namanya pasar ya gitu. Jadi sebagai program promosinya kita menggunakan marketingnya kita, kemudian personal branding artinya adalah keunggulan ataupun yang mereka slogan. Nah, dari sebuah produk personal brandingnya. Oleh karena itu, penggunaannya harus mampu ditempatkan di banyak media. Kalau dalam penggunaan logo itu disebut dengan sistem identitas. Jadi penggunanya harus mampu ditempatkan di banyak media. Contoh, ditaruh di kaos, ditaruh di topi, ditaruh di ID card, misalkan, ditaruh di pokok di mana saja yang banyak media. Kemudian yang selanjutnya tujuan. Nah, kalau tadi fungsinya, sekarang tujuannya. Tujuan
kenapa harus kita mendesain sebuah logo bagi produknya kita? Yang pertama sebagai bentuk atau marking ya, biasanya diambil dari sebuah objek yang terkait. Contohnya, kalau produknya saya es krim, misalkan es krim, jadi bentuknya gak jauh-jauh dari es krim. Produknya kita adalah sebuah apa namanya? Sebuah eh, apa? Toko apa? Kecantikan misalkan. Maka harus ke bentuknya harus ke sana larinya. Nah, pokok isinya bentuk. Jadi bentuk itu sangat berpengaruh terhadap sebuah logo. Bentuknya itu diambil dari mana? Diambil dari hasil konsep atau gagasan yang disarankan oleh yang pesan logo sama yang membuat logo. Itu harus ada kesepakatan dulu. Bentuknya apakah oval, apakah bentuk persegi, dan lain sebagainya. Nah, soalnya nanti kepada maknanya sendiri. Contoh, kenapa harus lingkaran? Karena menunjukkan kontinuitas, keberlanjutan. Kan nggak ada putusnya kalau lingkaran. Contoh seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menarik mata. Jadi harus menarik, itu sebagai nilai tambah, plusnya. Kan banyak produk yang sama misalkan, sama-sama produk kecantikan misalkan. Tapi antara logo satu sama logo yang lainnya berbeda. Yang paling diminati yang pertama kita lihat adalah di logonya. Karena logo itu sebagai wajah. Itu untuk menarik mata konsumen ya. Kemudian yang ketiga, mengikuti kemajuan zaman. Harus tren, mewakili sisi dinamis dari bentuk. Oleh karena itu, kenapa tadi dalam pembuatan logo itu harus sesederhana mungkin sama seunik mungkin. Karena logo itu ya letak mahalnya di sana. Semakin sederhana, semakin unik, itu lebih mahal biasanya ya. Karena semakin sederhana, semakin unik, harus menyelipkan sebuah visi, misi, atau tujuan dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Seperti itu. Nah, penting juga logo harus praktis, unik, menarik, dan efisien. Praktis, contohnya apa? Bisa ditaruh di mana saja masuk. Contoh tadi, kayak di baju, misalkan di gelas. Nah, itu namanya kalau dalam desain grafis itu disebut dengan mock up. Jadi ada gelas kosong kemudian ditempel logonya kalian, itu namanya mock up ya. Nah, harus benar praktis, unik, menarik. Kayak tadi katanya tadi, karena itu logo sebagai wajah dari sebuah produk, sebuah perusahaan, dan efisien. Efisien itu apa? Tepat tepat bisa makna tepat sasaran, artinya logonya masuk. Kalau logonya tentang kecantikan, ya produknya tentang kecantikan, logonya harus ke sana, feminin misalkan yang dipakai fontnya. Kemudian efisien dari segi apa lagi? Kualitas, misalkan dari kualitas logonya bisa ditaruh di mana saja. Kemudian pengerjaannya juga cepat misalkan, karena butuh yang cepat misalkan. Kemudian yang selanjutnya, tentukan konsep terlebih dahulu. Lah ini yang paling utama. Tentukan konsep, mau dibuat logo seperti apa Pak? Mau dibuat, maunya saya logonya harus menggambarkan sebuah perkotaan misal. Nah itu harus ditemukan dulu gagasan itu. Jadi konsep lebih harus terlebih dahulu ketemu. Konsep itu berasal dari pesan apa yang ingin disampaikan oleh klien kepada publik untuk dipasarkan nantinya, di branding, dikenalkan. Kemudian selanjutnya lebih kepada brand, bukan produk. Lah ini yang saya maksud tadi. Kenapa di KFC meskipun banyak makanan itu gak memunculkan logo ayam goreng.
kan seperti itu. Lebih kepada branding ya, bukan produk. Nah, ini merupakan logo yang pertama kali ada. Nah, SPQR dalam bentuk tulisannya. Nah, ini berasal dari Italia, Roma penemunya. Nah, setelah dari itu, kemudian Inggris ikut-ikutan. Sudah mulai menggunakan logo juga di asosiasi rakyatnya ini. Nah, setelah dari Inggris itu baru mulai disebarkan. Sudah mulai masuk komputer dan sebagainya sampai sekarang. Nah, sekarang selanjutnya syarat pembuatan logo dalam bentuk gambar kerja. Bentuk gambar kerja prototipe. Ya, syarat pembuatan logo, karena kita temanya adalah membahas tentang menganalisis lembar kerja prototipe, maka syarat pembuatan logo sebagai bentuk gambar kerja prototipe ada ini. Yang pertama cepat. Nah, gambar kerja harus dibuat dengan cepat. Karena klien itu butuh yang mana yang terlebih dahulu, mana yang cepat, ya gitu. Kemudian murah. Biaya sesuai dengan eksplorasi konsep. Semakin detail, semakin tingkat kesulitan sebuah logo, maka semakin mahal kayak gitu ya. Jadi secepat mungkin, semurah mungkin, kayak gitu. Kemudian dapat dibuang. Kenapa? Iya, nanti kalau ini berhubungan sama sketsa manual. Kalau nanti salah bisa dihapus atau dibuang, kayak gitu. Ambil kertas lagi, buat lagi sketsanya, seperti itu. Kemudian resolusi rendah. Iya, karena nanti ini hanya sebagai rancangan saja. Jadi kalau nanti fix, nanti dimasukkan ke komputernya, dimasukkan Adobe Illustrator sama atau CorelDRAW-nya, baru digambar di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah ambigu. Nah, kenapa harus ambigu? Karena dari keambiguan itu dapat menarik perhatian orang. Oh, logonya bagus. Apa sih maknanya? Atau apa sih bentuknya yang ingin disampaikan? Jadi ambigu. Memang sengaja dibuat ambigu itu. Kemudian bersifat menyarankan, bukan menetapkan pada klien. Nah, kalau misalkan nanti klien mintanya apa, ya, kemudian kita sudah buat sketsanya, nggak sesuai sama keinginan klien, kita harus menyarankan. Pak, bukan memaksa kamu harus menggunakan sketsa 1, sketsa 2, atau sketsa 3. Tapi lebih menyarankan saja. Nanti kalau contoh misalkan kalau perusahaannya Bapak ingin ke sini maka warna ini lebih cocok kayak gitu. Dan nanti kalau sudah kesepakatan semua hasil perjanjiannya, itu kan ada ini, ada maunya maunya Bapak mau warna apa, itu kan ada, itu namanya ada di desain brief nantilah setelah ini. Itu ya, jadi syarat pembuatan logo ada 6 itu ya. Selanjutnya tahapan. Yang pertama adalah harus riset sama menganalisis. Apa yang harus diriset? Apa yang harus dianalisis, Pak? Yang pertama adalah visi misi. Jadi tujuan perusahaan itu apa? Tujuan organisasi itu apa? Kayak gitu ya. Kemudian analisis pasar, target mau ke anak-anak, perempuan, atau lansia, atau dan lain sebagainya. Kemudian keunggulannya. Jadi bedanya logonya itu dengan brand-brand yang lain apa? Keunggulannya itu harus dianalisis, diriset. Nah, setelah semuanya dianalisis, diriset, menemukan sebuah gagasan, yang gagasan itu adil antara klien yang membuat ya Pak, yang memesan logo sama yang si pembuat logo itu deal, maka dirangkum nanti diterapkan kepada desain brief. Mungkin ada yang sudah dengar tentang desain brief, ini di kelas 1 biasanya ya, desain brief atau kreatif brief. Gunanya apa? Misal, nanti di desain brief itu selain ada nama sama pemesan, kemudian ada
tagline, kata apa yang ingin ditonjolkan, kemudian warna apa keinginannya, kemudian visi misi misalkan, atau tujuan apa yang ingin disampaikan dari sebuah karya desain, entah itu logo, entah itu flyer, pamflet, harus ada ini desain brief. Ya, gampangnya itu bentuk sketsa tapi berbentuk tulisan. Intinya itu adalah misalkan logo, gampangnya ya. Nanti di logo itu ada kata apa aja emang gua? Ada kata I love ibu misalkan. Jadi itu harus ada itu karena sudah kesepakatan harus masuk. Misalkan ada kesempatannya di bawah logonya itu harus ada itu. Nah, jadi gak melenceng dari desain brief, gak melenceng dari rancangan awalnya. Kemudian yang kedua adalah thumbnail. Nah, kalau thumbnail di YouTube itu kayak tampilan depan, nah itu kan itu thumbnail. Nah, tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Jadi setelah kesepakatan antara keduanya melalui desain brief tadi dituangkan melalui desain brief, kemudian di sketsa manual menggunakan pensil, ya. Nah, itu namanya adalah thumbnail di sini. Kalau dalam pembuatan logo ya, mengembangkan ide melalui visual, melalui bentuk yang dapat dilihat. Berupa apa? Berupa sketsa manual. Nah, setelah disketsa, usahakan sketsanya jangan buat satu, dibuat perbandingan saja ya. Mana yang disetujui kayak gitu. Dan selanjutnya setelah disketsa baru dimasukkan di komputer. Nah ini, memilih thumbnail yang telah digambar dan mendesainnya dengan komputer sehingga dapat memperindah dengan memberikan sebuah efek, misalkan di 3D, dikasih bayangan misalkan. Kemudian, namun tidak keluar dari desain brief yang awal. Nah, kalau keluar dari desain brief yang awal, berarti kan merancang ulang. Nggak sesuai dengan kesepakatan di situ nanti. Kayak gitu ya. Misalkan di desain briefnya harus ada kata-kata I love ibu. Nah, pas setelah jadi oleh kalian, ternyata nggak ada kata-kata itu. Pun cuma I love you misalkan. Nah, kan nggak sesuai sudah. Direvisi otomatis. Kemudian setelah jadi, baru yang keempat, pendaftaran merek ya. Ini sudah dijelaskan di bab 3 kemarin ya, hak atas kekayaan intelektual ya. Hak. Kemudian yang kelima adalah sistem identitas. Lah ini yang paling penting juga. Dalam sebuah pembuatan logo wajib ada yang namanya sistem identitas. Kalau nggak tahu sistem identitas adalah panduan visual. Ya, nah, desainer menentukan atribut lain seperti logo turunan, sistem warna, sistem tipografi, sistem penerapan logo pada berbagai media seperti mockup, baju, topi dan sebagainya. Jadi sistem identitas itu adalah apa? Logo turunan misalkan logo logo utamanya itu tidak tidak hitam putih berwarna. Nanti dimasukkan kepada backgroundnya hitam akan berbentuk siapa apa, misalkan putih dimasukkan background putih akan berbentuk hitam. Kan ada yang seperti itu, nanti ada contohnya. Kemudian penggunaan warna, jangan sampai keliru, ada kodenya di sana. Jadi kalau warnanya itu biasanya kode CMYK-nya dimunculkan, kemudian kode RGB-nya juga dimunculkan, biar gak salah menggunakan warna nanti saat di-share ke publik. Kemudian sistem tipografi tulisannya, apakah fontnya ini menggunakan serif atau sans serif, kayak gitu. Apakah jenis fontnya itu adalah Arial misalkan, apakah Times New Roman dan lain sebagainya. Ya. Kemudian penerapan logo pada berbagai media. Ya, supaya lebih meyakinkan, maka dibuat di body bag, ya, di goodie bag, ya, di tas itu ada logonya. Kemudian di mana lagi? Di ID card ada logonya. Itu salah satu contoh visual terkecilnya saja. Nah, setelah itu semuanya selesai, baru masuk di tahap ke-6 yaitu produksi. Jadi mulai mengeksekusi.
Jadi mulai mengeksekusi ya. Nah, coba Bapak kasih contoh yang sistem identitas. Ya, saya stop dulu. Mana ini? Kelihatan? Nah, ini ya, pedoman identitas visual. Nah, kalau ada yang pernah searching terhadap logo HUT RI yang ke-78, pasti tahu ini. Loading. Kelihatan? Udah ya. Saya stop dulu. Nah, ini. Pasti setiap logo pasti ada pedoman pedoman apa namanya? Pedoman visual identitasnya. Nah, contoh yang sistem yang kayak gini, ini namanya sistem identitas. Nah, yang paling penting ada di sini penggunaan logo. Men. Nah, kayak gini. Jadi boleh diginikan, boleh diginikan, boleh diginikan. Di luar itu tidak boleh. Kemudian warnanya juga, kalau ada ketentuan boleh menggunakan warna selain merah sama putih, diperbolehkan. Tapi di sini ada enggak, ya. Nah, ini. Jadi yang boleh hanya warna merah, putih sama hitam. Nah, kayak gini. Merah, putih sama hitam backgroundnya. Di luar itu tidak boleh. Misalkan tipografi. Nah, ini fontnya menggunakan ini namanya. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang salah, ada ya penggunaan logo yang salah. Jadi ada dikasih shadow di sini. Sudah jelas di sini. Dilarang mengubah orientasi pemireng. Nah, pedoman ini namanya adalah apa? Sistem sistem identitas. Mana yang saya maksud ya, ya. Nah, ini namanya adalah sistem identitas. Ada kayak gini. Nggak boleh. Nah, warnanya juga ada keterangan warnanya. Mana tadi warna? Duh. Nah, ini warna. Nah, ini kan muncul kan CMYK-nya berapa, RGB-nya, atau langsung kodenya ini dimasukkan. Biar sama. Soalnya ada yang di sini merah, merah ini. Kalau nanti masuk di editing orang lain, merahnya ganti. Kayak seperti kalau ini nggak dimunculkan. Ya, itu namanya sistem identitas. Nah, di dalam sistem identitas juga disebutkan kenapa menggunakan
angka seperti itu misalkan. Nah, angka ini apa artinya? Estafet ternyata. Baca di sini. Selayaknya olahraga estafet yang bersifat kolektif. Nah, ini namanya adalah maksud atau tujuan yang ingin disampaikan seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, Bapak di sini ada video tentang pembuatan sebuah logo dari konsep meriset, kemudian di sketsa, kemudian dimasukkan di komputer sampai ada sistem identitasnya. Hmm. Bisa dibentuk di logo itu bisa diterapkan di sebuah topi, misalkan di sebuah eh, kaos misalkan. Nah, disimak bareng-bareng ya. Sebentar Bapak cari dulu. Ya, nanti kita analisis bareng-bareng ya. Saya share screen dulu. Nah, ini pembuat logo, bagus-bagus logonya ini, pembuatannya. Kita belajar bareng dari sini. Gimana jadinya? Beli, coba gua es krim jadiin logo. Bisa nggak tuh? Kali ini aku mendapatkan proyek desain dari PT Strada Satya Makmur, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distributor ice cream A-list yang bertempat di daerah Sumatera. Setelah aku melakukan riset, aku mendapatkan beberapa keyword yang akan aku garap menjadikan logo. Yang mau request logo bisa komen yang banyaknya, biar kalian bisa dapat pilihannya. Kita sketsa. Bentuk pertama, aku bakalan coba kurang lebih bentuknya kayak gini. Coba bentuk lain. Ya, bentuk ini lumayan masuk. Coba lebih kita inovasikan. Aku bakalan coba lebih inovasikan. Sekilas ada siluet huruf S, kurang lebih seperti ini. Coba kita sambung. Ternyata masih ada kurang gimana gitu ya. Yang terakhir, coba bentuknya, coba aku olah dan aku rombak ulang. Kurang lebih aku ginikan, aku isi gini dan kurang lebih seperti ini. Ini bagus banget. Kita finishing di Adobe Illustrator. Buatkan beberapa guideline seperti color, font, dan bagaimana penerapan mockup. Gimana jadinya? Ini dia jadinya. Cek, 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 cek. Cek, 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 cek.
Cek, cek. Kedengeran? Cek, 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 cek. Cek, cek. Kedengeran ya? Tapi nggak muncul di sini ya. Cek, oke, kedengeran ya. Jadi gimana video tadi? Video pembuatan sketsanya itu terlalu cepat apa mau diulang bagaimana? Baru kita dianalisis ya. Saya kasih Bapak kasih lihat sekali lagi ya, disimak baik-baik. Baru setelah itu nanti kita bedah, dikaji bareng-bareng nanti. Gimana jadinya? Beli, coba buat es krim jadiin logo. Bisa nggak tuh? Kali ini aku mendapatkan proyek desain dari PT Strada Satya Makmur, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distributor ice cream A-list yang bertempat di daerah Sumatera. Setelah aku melakukan riset, aku mendapatkan beberapa keyword yang akan aku garap menjadikan logo. Yang mau request logo bisa komen yang banyaknya, biar kalian bisa dapat pilihannya. Kita sketsa. Bentuk pertama, aku bakalan coba kurang lebih bentuknya kayak gini. Coba bentuk lain. Ya, bentuk ini lumayan masuk. Coba lebih kita inovasikan. Aku bakalan coba lebih inovasikan. Sekilas ada siluet huruf S. Kurang lebih seperti ini. Coba kita sambung. Ternyata masih ada kurang gimana gitu ya. Yang terakhir, coba bentuknya, coba aku olah dan aku rombak ulang. Kurang lebih aku ginikan, aku isi gini. Dan kurang lebih seperti ini. Ini bagus banget. Kita finishing di Adobe Illustrator. Buatkan beberapa guideline seperti color, font, dan bagaimana penerapan mockup. Gimana jadinya? Ini dia jadinya. Ya, kurang lebih seperti itu pembuatan logonya. Terlihat simpel, tapi saat menemukan ide itu yang sangat sulit ya. Oke. Ya, saya coba kita. Gimana jadinya? Beli, coba buat es krim jadiin yang logo. Bisa. Ada sebuah tuh desainan logo antara membuat logo yang dari es krim. Kali ini nama PT-nya adalah PT Strada Satya Makmur. Nah, yang mengasih proyek atau yang meminta disuruh buatin logo. Aku mendapatkan proyek desain dari PT Strada Satya Makmur, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distributor ice cream A-list yang bertempat di daerah Sumatera. Setelah aku melakukan riset, aku mendapatkan beberapa keyword yang akan aku garap menjadikan logo. Kayak gini. Jadi setelah melakukan riset muncul elegan, harus elegan, ya. Kemudian targetnya semua umur, simple, fleksibel, ya gitu ya. Supaya Kan logo. Yang mau request logo bisa komen yang banyak ya, biar kalian bisa dapat pilihannya. Kita sketsa. Bentuk pertama, aku bakalan coba kurang lebih bentuknya kayak gini. Coba bentuk lain. Banyak sketsa ini. Ya, bentuk ini lumayan masuk. Coba lebih kita inovasikan. Aku bakalan coba lebih inovasikan. Sekilas ada siluet huruf S. Kurang lebih seperti ini. Coba kita sambung. Ternyata masih ada kurang gimana gitu ya. Yang terakhir, coba bentuknya, coba aku olah dan aku rombak ulang. Kurang lebih aku ginikan, aku isi gini. Dan kurang lebih seperti ini. Ini menggunakan tab ini sudah. Ini bagus banget. Kita finishing di Adobe Illustrator. Buatkan beberapa guideline seperti color, font, atau Illustrator. Di sini ini menggunakan Illustrator ini. Adobe Illustrator. Finishing di Adobe Illustrator. Buatkan beberapa guideline seperti color, font, dan bagaimana ini namanya adalah panduan
visual atau sistem apa? Tadi sistem informasi ya. Sistem informasi sebuah identitas sebuah logo atau sistem identitas atau visual identity ya. Ini jadi penggunaan warnanya menggunakan warna itu. Penerapan mockup gimana jadinya? Lah ini yang saya maksud implementasi tadi. Nah, implementasi itu bisa digunakan di berbagai media. Nah, kayak gini. Implementasi mockup. Agak jalan. Nah, sampai nanti hasilnya kayak gini. Dibuat Expander. Kemudian di kartu nama ID card, dibuat di handphone. Kemudian di mana ini? Di topi kayak gitu. Ini namanya dengan dimasukkan di media lain supaya lebih meyakinkan si kliennya kita yang memesan logo tadi. Itu ya. Sampai di sini bisa difahami kira-kira. Gampang. Pokok tahapannya ya seperti itu. Yang sulit itu idenya ya. Maka logo itu kan semakin elegan, semakin semakin unik gitu, semakin mahal karena idenya. Kemudian logo itu kalau sudah didaftarkan di Haki itu bukan nggak akan sih, sulit untuk kita dijiplak sama orang lain. Kalau nanti kita ada hakinya, kita bisa tuntut kayak gitu. Kasusnya Adidas itu kan pernah kayak gitu, pernah ada Adidas itu pernah nuntut produk apa lupa satunya. Nah, karena sama-sama baju itu menggunakan strip 3. Adidas kan strip 3. Nah, ada model baju yang ada strip 3-nya juga. Adidas juga punya yang 3. Akhirnya kok sama brandnya, maksudnya brandnya dipakai. Nah, itu digugat sama pihak Adidas. Nah, si yang digugat itu ternyata dijatuhi sanksi kayak gitu ya. Itu kalau sudah didaftarkan. Oke, Bapak lagi kembali ke materinya. Bapak tinggal dikit. Nah, kayak gini ya. Kok tahapannya seperti itu. Sistem identitas ya kan. Logo turunan tadi, sistem warnanya, nah fontnya, tipografinya, penerapan logo pada berbagai media, topi, dikat, apa tadi, Expander dan sebagainya di video misalkan, ya gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini yang menganalisis lembar kerja pembuatan prototipe, lebih kepada kita branding sebuah logo ya, gitu. Oke, kalau ada pertanyaan, tanggapan, silakan komen di Google Classroom ya. Nanti temannya yang lain juga bisa menjawab. Kemudian Bapak pantau di sana ya. Mungkin cukup sekian penjelasan Bapak mengenai brand logo di analisis lembar kerja pembuatan prototipe kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.